Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Ahmad Denny. Saya Widaiswara Ahli Mada yang ditempatkan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Kali ini saya hanya mencoba untuk berbagi informasi atau ilmu yang saya tahu dan hanya berbagi pengalaman mengenai materi organisasi digital. Wah, serem judulnya, tapi tidak apa-apa. Kita coba saja. Sebelum saya mulai, ada ciri khas yang akan saya sampaikan di keadaan digital organisasi ini adalah keadaan new normal, era digital, dan website. Saya yakin sekarang kita sudah menghadapi yang namanya new normal. Bagaimana cara menghadapinya? Kedua, semuanya saat ini era digital. Ketiga, mayoritas sudah menggunakan website. Kemudian kita berusaha harus trust, no blame others, dan solution oriented. Saling percaya terhadap diri sendiri, percaya dengan tim, percaya dengan atasan, percaya dengan bawahan. Dan jangan saling menyalahkan, no blame others. Kita tetap how to looking for solution atau oriented solution. Bagaimana mencari solusinya. Terakhir, semoga nanti kita human capital, engagement, and great team, sumber daya manusia yang ada di organisasi kita saling engagement, saling menguatkan, saling mengingatkan, dan saling menguatkan, sehingga suatu saat kita akan mencapai yang namanya great team, not only good but great. Oke. Saya akan lanjutkan. Sering kita dengar era VUCA World. Mungkin ada teman-teman yang lupa atau baru mendengar istilah VUCA World. VUCA World itu terdiri dari V, U, C, and A. V itu volatility. Volatility itu adalah kita hidup di dunia yang terus berubah menjadi lebih tidak stabil. Setiap hari di mana perubahan besar dan kecil menjadi tidak jelas, tidak dapat diprediksi, dan segala sesuatu semakin dramatis dan terjadi lebih cepat, dan bahkan sangat cepat. Jika teman-teman tidak bisa beradaptasi dengan volatility, akan tertinggal jauh, dan sangat tertinggal jauh. Kemudian ada yang namanya uncertainty. Uncertainty, kita mengalami kesulitan untuk mengantisipasi peristiwa atau memprediksi bagaimana segala sesuatu akan terbuka. Ramalan sejarah dan pengalaman masa lalu kehilangan relevansinya dan tidak dapat dijadikan dasar untuk memprediksi bentuk hal-hal yang akan datang. Masa depan unpredictable. Kadang-kadang kita sekarang menggunakan satu aplikasi, berapa hari atau berapa jam kemudian atau berapa minggu kemudian ada nama aplikasi yang baru yang mungkin kegunaannya hampir beririsan. Makanya kita harus tegas, harus memilih menggunakan aplikasi yang mana. Jangan kita pelajari semua, nanti bisa pusing sendiri. Oke, ada yang C. C adalah kompleksitas. Di mana dunia modern saat ini yang serba digital lebih kompleks dari sebelumnya. Apa alasannya? Apa pengaruhnya? Masalah dan dampaknya lebih berlapis-lapis, lebih sulit dipahami. Segala sesuatu yang berbeda, berbaur, membuatnya tidak mungkin untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana hal-hal terkait. Keputusan direduksi menjadi jalinan reaksi kusut dan reaksi balik yang memilih jalur tunggal yang benar hampir tidak mungkin. Jadi karena masalah kompleks, kita harus blended everything, not only blended learning, but blended everything. The conventional and the digital should be blended sehingga kita akan lebih maksimal dalam menghadapi era digital dalam organisasi. Yang terakhir, ada ambiguity. Di dunia saat ini jarang hal yang benar-benar jelas atau agak sulit dapat ditentukan dengan tepat. Si A orangnya seperti apa, si B orangnya seperti apa. Maka tidak semuanya hitam dan putih, bahkan lebih banyak abu-abu juga merupakan pilihan.
Makanya ada kalimat, hidup itu jangan terlalu lurus, jangan juga. Ingat jalan tol, nggak mungkin lurus. Kalau lurus, pasti kemungkinan kecelakaan lebih besar. Makanya ada belokan, ada tanjakan, ada turunan. Sehingga itu bisa menyelamatkan kita ke depan. Kemudian juga jangan terlalu belok. Kalau terlalu belok, muter-muter saja. Tapi tetap kita harus fokus terhadap visi misi yang kita akan capai secara bersama-sama. Visi presiden, misi presiden dan wakil presiden, kemudian visi kepala daerah. Tapi semuanya harus sesuai tupoksi masing-masing. Sehingga tujuannya sama-sama bersinergi, engagement untuk mencapai visi bersama-sama. Ada yang namanya input, proses, output, outcome, dan benefit. Sehingga sampailah impact. Impactnya adalah visi, misi kepala daerah tercapai. Oke, ada yang perlu diperhatikan di zaman digital ini. Ya, kita harus bisa memblended everything. Ada aplikasi yang gratis seperti YouTube, Google Email, dan lain-lain sebagainya ya. Perlu kita gunakan juga. Google Form, WA Group. Ya, semua kita blended. Tapi ingat, terkadang kalau kita hanya komunikasi di dalam grup, terkadang komunikasi digital itu tidak tersampaikan kepada orang yang kita tuju. Jadi kita juga perlu bagaimana cara yang lebih efektif menggunakan digital organisasi ini. Saya tanya, apakah teman-teman pernah mengirim lebih dari 10.000 pesan dalam sehari di dalam WA? Kebanyakan maksimal ya 20-30. Kalau japri ya, kalau memang di grup mas sekali langsung berapa orang di dalam grup. Tapi belum tentu semuanya baca. Tapi kalau japri langsung ke pribadi masing-masing personal, belum tentu bisa dilakukan secara efektif. Kemudian, apakah setiap pesan yang teman-teman kirimkan selalu menyebutkan nama atau sapaan si penerima pesan dengan cara digital? Kebanyakan kalau di grup, yang terhormat Bapak Ibu, mohon perhatiannya pengumuman ini. Tidak langsung personal, tidak langsung japri ke masing-masing. Itu juga harus kita perhatikan di zaman digital ini. Bagaimana kita bisa komunikasi langsung dengan menggunakan digital dan langsung ada respon. Kemudian kita diharapkan bisa kirim ucapan selamat hari raya sesuai agamanya masing-masing. Itu juga memanusiakan manusia. Jangan hanya pada saat kegiatan baru ditegur. Tapi akan lebih mantap kalau kita menggunakan digital di dalam organisasi kita. Ada automatically ucapan tanpa Bapak selalu standby tiap hari, tapi aplikasi yang bekerja. Kemudian juga bisa mengucapkan selamat hari raya atau ulang tahun tadi, hari raya dan ulang tahun, atau menyampaikan informasi bukan hanya pada saat mengadakan kegiatan, tapi ada berkala. Itulah akan menciptakan digital organisasi lebih efektif. Selanjutnya akan saya lebih clear, jelaskan lebih mendalam pada saat kita bertemu nanti di webinar. Sementara pengantar saya tentang digital organisasi cukup sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.